Amplop terakhir di hari bahagia menceritakan kisah Nadia, seorang wanita muda yang hadir di pernikahan mantan kekasihnya, Raihan. Ia membawa bayi mereka. Hasil hubungan yang dulu ditolak dan disembunyikan Raihan. Meskipun dianggap gila oleh sebagian tamu undangan, Nadia datang dengan sebuah amplop berisi bakti-bakti tak terbantahkan. Foto-foto, surat cinta, dan hasil tes DNA. Bukti-bukti ini memaksa semua orang untuk mengakui kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan strategi sederhana namun berani. Nadia tak hanya memperjuangkan pengakuan atas hak anaknya, tetapi juga memulihkan harga dirinya yang telah diremehkan oleh banyak orang. Kisah ini menggambarkan kekuatan seorang wanita yang berjuang untuk keadilan dan pengakuan atas haknya. Nadia berdiri di bawah pohon besar di seberang gedung pernikahan itu. Tangannya menggenggam erat pegangan kereta bayi lusuh yang rodanya berderit pelan setiap ia dorong sedikit. Di dalamnya, bayi kecil berbalut selimut tipis tampak tenang, meski sesekali merengek pelan karena gerah. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berisik seperti genderang perang. Gaun lusuh warna coklat pudar yang ia kenakan tampak jelas tak sepadan dengan tamu-tamu yang lalu lalang di depannya. Perempuan-perempuan bergaun mewah, lelaki-lelaki bersetelan jas mahal. Wangi parfum mahal beterbangan menembus hidung Nadia, yang bahkan sudah tak mampu mencium harum apapun sejak lama. Di tangannya, sebuah amplop putih sudah lecek di ujungnya. Di dalamnya, ada seluruh sisa harga diri yang masih dia punya. Beberapa tamu meliriknya, berbisik pada pasangannya, lalu tertawa. Kecil, Nadia menunduk, pura-pura sibuk membereskan selimut bayinya. Ia tahu betul apa yang mereka pikirkan, pengemis nyasar, orang gila, penjual tisu. Tak apa, biar saja. Hari ini, ia memang sengaja datang bukan untuk tampak anggun, apalagi dihormati. Ia datang untuk satu hal, membuka mata Raihan, membuka mata semua orang. Sudut bibirnya menegang saat mendengar dentingan musik pesta dari dalam gedung. Lagu romantis, riuh tepuk tangan, tawa bahagia. Suara Mick berusaha terdengar meriah. Di sanalah Raihan, mantan kekasihnya, berdiri di pelaminan. Bersama wanita pilihannya Anissa, gadis manis keluarga terpandang. Lihat nak, ayahmu di sana. Gumam Nadia pelan pada bayi di kereta. Bayi itu membuka mata, menatap langit mendung di atas mereka. Kamu juga harus lihat, biar kamu tahu, kita nggak gila, kita cuma ditipu. Sekali lagi, Nadia menarik napas, lalu mendorong perlahan kereta bayi melewati trotoar menuju gerbang gedung mewah itu. Begitu kakinya menapaki karpet merah di pintu masuk, dua orang satpam langsung menatap curiga. Salah satunya, pria berperut buncit dengan seragam hitam kebesaran, melangkah mendekat. Mbak, maaf, ini acara private ya. Undangannya mana? Tanyanya setengah meremehkan. Menatap kereta bayi Nadia seolah benda asing. Nadia menatap satpam itu dengan mata lelah, lalu merogoh saku gaun lusuhnya. Ia tahu ia tak punya undangan. Undangan itu tak pernah dikirim, tak pernah dibuat untuknya. Yang ia punya hanya amplop putih lecek. Ia keluarkan amplop itu, menggenggam erat di dada. Aku tamu untuk pengantin prianya. Bisa tolong bilang sama Raihan, Nadia datang, katanya pelan. Satpam mendengus, tertawa pendek. Raihan, pengantin? Mbak, jangan bikin malu lah, jangan bikin rusuh. Pergi sebelum saya panggilin orang keamanan dalam. Nadia, diam. Ia membetulkan selimut bayinya, menatap satpam dengan mata kosong, yang justru membuat lelaki itu mundur setapak. Aku cuma mau bicara sebentar. Aku janji gak bikin rusuh. Kalau Raihan gak mau keluar, aku akan masuk. Satpam satunya lagi mendekat. Kali ini nada mereka makin keras, menganggap Nadia benar-benar gila. Mereka berdua saling berbisik, lalu salah satu mengeluarkan handitoki, memanggil panitia di dalam. Nadia tak peduli. Ia berdiri di situ, menatap pintu besar yang terbuka, lebar. Dari celahnya, ia bisa melihat sedikit panggung pelaminan, lampu-lampu gantung mewah, dekorasi bunga putih, dan ungu yang menyesakkan dada. Kenangan menari di kepalanya. Dulu, di bangku kuliah, Nadia dan Raihan selalu duduk di sudut kafe kampus yang sama. Raihan pernah janji, kalau aku sukses, kamu yang pertama aku nikahi. Janji itu lenyap begitu saja saat Nadia hamil. Raihan hilang bagai ditelan bumi. Pesan-pesan Nadia, centang biru tanpa balas. Panggilan ditolak. Keluarga Raihan pura-pura tidak kenal. Sampai akhirnya,
Nadia harus melahirkan sendiri di puskesmas kecil. Di bangsal bersalin yang cat temboknya mengelupas, suara dentingan gelas dari dalam aula membuyarkan lamunan. Satpam berusaha mendorong Nadia menjauh, tapi Nadia lebih cepat. Ia melepas pegangan kereta bayi, menunduk, lalu menarik napas panjang. Tanpa aba-aba, ia meraih kereta, mendorongnya melewati celah satpam, dan berlari kecil menuju pintu. Teriakan satpam membuntuti, tangan mereka nyaris menarik lengan gaun lusuhnya. Tapi Nadia sudah keburu masuk. Seisi aula terdiam sejenak. Mata tamu-tamu undangan menatapnya dengan tatapan asing kotor, usil, mencibir. Beberapa ponsel langsung terangkat, merekam. Seorang perempuan berdandan menor di dekat pintu berbisik. Siapa itu? Ya ampun, gila ya? Bawa bayi ke resepsi orang. Nadia berhenti. Kereta bayi terparkir di sampingnya. Bayinya terlelap lagi. Tak peduli dengan puluhan mata yang menatap ibunya seperti hantu. Dan di ujung sana, di atas pelaminan, Reihan berdiri kaku. Tatapan matanya bertemu mata Nadia. Hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat rahang Reihan menegang. Tangan kirinya meremas buket bunga Anissa. Wajahnya pucat. Nadia mengangkat amplop putihnya tinggi-tinggi, lalu menarik sudut bibirnya dalam senyum. Getir. "Selamat Reihan," gumamnya pelan. Meski suaranya cukup keras untuk didengar beberapa tamu terdekat. "Ini undangan yang tak pernah kau kirimkan padaku. Jadi, biar aku datang sendiri." Ia merapikan kereta bayinya, menatap Reihan yang masih terpaku, lalu membisik pada buah hatinya. "Lihat nak, itu ayahmu. Lihat baik-baik, ini hari kita." Ruangan seketika penuh bisik-bisik. Para tamu mulai mendekat, mengerumuni Nadia yang berdiri kikuk di tengah aula, masih menggenggam erat amplop putihnya. Beberapa orang panitia berjas rapi datang mendekat, membisik ke telinga Reihan di pelaminan. Wajah Anissa, sang pengantin wanita, tampak kebingungan bercampur geram. Ia menatap Nadia dari ujung pelaminan, seolah Nadia adalah kutu yang harus segera disingkirkan. "Reihan, siapa itu?" tanya Anissa pelan, berusaha tetap tersenyum di depan para tamu yang mulai merekam. Reihan menoleh sekilas, keringat dingin menetes di pelipisnya meski AC di ruangan begitu dingin. Ia menelan ludah, berusaha menarik napas. "Enggak tahu, orang gak waras kayaknya." Nadia mendengar itu, matanya menajam. Ia melangkah pelan mendekati pelaminan, menarik kereta bayi di sampingnya. Suara roda berderit menembus musik romantis yang tiba-tiba terdengar sumbang di telinga semua orang. Langkah Nadia berhenti tepat di depan pelaminan. Beberapa tamu berusaha menariknya mundur, tapi Nadia hanya berdiri diam, menatap Reihan tanpa berkedip. "Selamat Reihan, cantik ya pengantinmu?" Suara Nadia terdengar tenang, tapi ada getar halus di ujungnya yang membuat Reihan mengatup rahang makin erat. "Keluar!" bisik Reihan tajam. Ia masih berusaha tersenyum di depan para tamu. "Pergi. Kamu mau apa sih? Mau bikin malu?" Nadia tersenyum tipis, memegang kereta bayi yang mulai bergerak pelan. Bayi kecil itu terbangun, menangis pelan. Tangisnya memecah keheningan aula. Anissa menatap bayi itu dengan wajah bingung, lalu menatap Reihan, menunggu jawaban yang tidak keluar. Nadia mengangkat amplopnya, menunjukkannya pada semua orang. "Ini amplop berisi kebenaran. Selama ini Reihan sembunyi di balik jas mahal, pesta mewah, janji manis, tapi tidak dengan aku. Aku bawa bukti dan saksi hidup." Nadia menunjuk bayi itu. Tangis bayi makin keras, seolah ikut menumpahkan rasa sakit ibunya. Beberapa orang mulai merekam lebih dekat. Bisik-bisik berubah jadi gumaman kencang. "Itu anaknya? Serius? Gila. Hamilin orang terus ditinggal." "Reihan, masa iya?" Wajah Reihan merah padam. Ia melompat turun dari pelaminan, menghampiri Nadia, berusaha merampas amplop di tangan Nadia. Tapi Nadia mundur cepat, menahan amplop erat di dadanya. "Jangan sentuh aku. Kau pikir aku datang ke sini cuma bawa cerita? Aku bawa bukti." Nadia berteriak, suaranya retak, matanya berair, tapi tubuhnya tegak. Anissa turun dari pelaminan, menatap Reihan dengan sorot yang tak lagi ramah. "Reihan, ini maksudnya apa?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya tajam seperti pisau. Reihan berusaha meraih tangan Anissa, tapi ditarik menjauh. Ia memandang para tamu yang kini makin dekat. Ponsel mereka terang benderang, merekam segalanya. "Dengar, dia bohong.
Dia cuma orang gila, cari uang, bentak Raihan. Suaranya mulai terdengar memohon. Nadia tertawa kecil, suaranya lirih. Tapi telinga siapapun bisa mendengar getirnya. Kalau aku gila, kenapa kau takut buka amplop ini? Biar semua orang lihat. Di sini ada tes DNA, ada rekaman. Chat kita dulu. Bukti transfer aborsi yang kau minta aku lakukan, yang gak pernah aku lakukan, karena lihat sendiri. Anak ini lahir dengan napas yang sama seperti kau. Suara Nadia bergetar. Ia menatap bayi yang masih menangis. Kalau kalian gak percaya, aku siap tes DNA di sini. Sekarang juga. Kau mau? Nadia menantang. Matanya merah. Ruangan gempar. Beberapa tamu yang tadi tertawa, kini terdiam. Sebagian mundur pelan, sebagian lagi justru maju mendekat untuk merekam lebih dekat. Anissa menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Menatap Raihan yang kini terpojok. Tak bisa berucap apa-apa. Panitia mulai saling bisik. Satpam yang tadi mengusir Nadia berdiri di pojokan. Kebingungan harus bagaimana. Nadia menarik napas, lalu membuka amplop perlahan. Beberapa lembar kertas keluar rekaman chat, hasil tes DNA, foto USG yang sudah menguning, fotonya bersama Raihan. Di kafe kampus dulu. Nadia mengangkat semuanya tinggi-tinggi. Inilah yang kau kubur dalam-dalam. Raihan, sayangnya, aku gak mau mati dengan rahasia ini. Anakmu harus tahu siapa ayahnya, dan semua orang harus tahu siapa dirimu. Tangis bayi makin keras. Ruangan makin panas. Wajah Anissa pucat, air matanya jatuh. Ia mendorong Raihan pelan, lalu berbalik naik ke pelaminan lagi, meremas buket bunganya sampai hancur. Raihan berdiri kaku di depan Nadia. Napasnya memburu. Kau, mau apa? Nadia, uang? Mau berapa? Ku bayar. Pergi sekarang sebelum aku panggil polisi. Suaranya gemetar. Tangannya menggenggam keras. Nadia menatapnya. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Aku gak mau uangmu. Aku mau kebenaranmu. Hari ini, hadiahku cuma satu. Aku mau anakku kelak gak pernah lagi disebut anak haram. Karena dia lahir dari ayah yang sah, meski ayahnya sendiri yang menolak mengakuinya. Tangannya gemetar saat merapikan kertas di tangannya. Ia menatap Raihan dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Anissa. Maaf Mbak Anissa, kau wanita baik. Tapi kau berhak tahu siapa yang kau nikahi. Dan di detik itu, Nadia meletakkan amplop di atas panggung, tepat di depan Anissa. Tangannya kemudian meraih bayi di kereta, mendekapnya erat di dada. Tenang nak, kita pulang. Kita nggak butuh tempat di sini. Mereka saja yang butuh kebenaran. Langkah Nadia mundur pelan. Diikuti tatapan ratusan pasang mata yang kini tak lagi mencemooh. Tak ada yang berani menghalanginya keluar. Bahkan Raihan hanya berdiri membeku, wajahnya hancur. Reputasinya runtuh di depan semua orang oleh seorang wanita lusuh dengan bayi mungil di pelukannya. Dan di ujung pintu aula, Nadia menoleh sekali lagi, menatap Raihan yang masih menatapnya dengan mata kosong. Selamat, Raihan. Pernikahanmu indah sekali hari ini. Semoga kebenaran ini jadi maharnya. Udara di luar gedung pernikahan terasa jauh lebih dingin dari dalam aula. Tapi entah kenapa, Nadia justru merasa lebih ringan. Langkah kakinya gemetar menuruni anak tangga sambil menggendong bayi kecilnya yang kini terlelap. Seolah kelelahan menangis di tengah pesta kebohongan. Beberapa tamu keluar pelan, sebagian hanya memandangi punggungnya. Tak ada lagi yang berani berbisik seenaknya. Tak ada lagi yang tertawa miring sambil menilai bajunya yang lusuh atau wajahnya yang pucat. Semua bisik-bisik itu mati di tenggorokan. Tertelan rasa malu mereka sendiri. Nadia berhenti sejenak di depan pintu mobil tua miliknya, memandangi pantulan dirinya di kaca jendela. Rambutnya akek kokon, pipinya sembab, tapi di balik mata merahnya ada kilau kecil. Lega, ia membuka pintu, menidurkan bayinya di kursi belakang. Bayi itu mengerang pelan, jemari kecilnya menggenggam jari telunjuk Nadia. Hanya sentuhan sekilas, tapi cukup membuat dada Nadia bergetar. Habis ini, kita pulang ya nak, mama janji. Gak akan ada yang bisa sebut kamu anak haram lagi. Kamu anak mama, anak papa juga, meski papamu pengecut. Nadia berbisik pelan, menahan air mata yang hendak tumpah lagi. Dari kejauhan, terdengar suara gaduh. Beberapa orang tampak berlarian. Raihan muncul di antara kerumunan. Dasi pengantinnya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya sudah tak seanggun tadi. Ia berlari kecil, berusaha mendekat. Nadia, tunggu,
Nadia menutup pintu mobil pelan. Ia berdiri di samping pintu, menatap Raihan yang terengah. Berdiri di hadapannya dengan tatapan campur aduk antara takut, marah, dan entah, penyesalan yang sudah basi. "Nadia, tolong dengar dulu." "Apalagi?" potong Nadia. Suaranya lirih tapi tajam. "Mau apa lagi? Mau tarik kata-katamu di dalam? Mau minta maaf? Mau beli lagi diamku?" Raihan meremas rambutnya sendiri. Aku cuma mau jelasin." "Jelaskan ke siapa?" "Ke aku. Aku nggak butuh penjelasanmu, Raihan." Nadia menghela napas panjang. Angin malam meniup anak rambut di pelipisnya. "Dulu waktu aku telepon kamu berbulan-bulan, minta tanggung jawab, kamu di mana? Sekarang sudah telat, semua orang sudah dengar, sudah lihat, sudah tahu." Raihan terdiam, menunduk, menatap sepatu pantofelnya yang kini kotor. Aku takut, Nadia. Aku nggak siap." Nadia tertawa kecil. Getir. "Kau pikir aku siap? Aku hamil sendirian, Raihan. Aku dibuang keluargamu. Aku jadi hilagilon kerja apapun demi makan. Tapi lihat aku masih di sini, berdiri, bawa anakmu. Dia tumbuh tanpa butuh sepeser pun dari kamu." Raihan mendongak, matanya memerah. "Jadi, kamu mau apa sekarang?" Nadia menarik napas, menatapnya lama, seolah menimbang kata-kata terakhirnya. "Aku nggak mau apa-apa. Aku nggak mau uangmu. Aku nggak mau namamu. Aku cuma mau kamu ingat, satu hal, mulutmu bisa bohong, tapi hidup nggak bisa. Anakmu akan besar, akan bisa baca. Dia akan tahu siapa kamu, meski kamu pura-pura nggak kenal." Raihan terdiam. Anissa muncul di belakang, berdiri. Beberapa langkah di belakang Raihan, menatap Nadia tanpa kata. Mata Anissa masih sembab. Ia hanya mengangguk kecil pada Nadia, entah tanda lega karena akhirnya tahu kebenaran, atau tanda hormat pada keberanian seorang wanita yang berani berdiri sendirian di pesta megah. Nadia menarik gagang pintu mobil, menatap Anissa sekilas. "Jaga dirimu, Mbak Anissa. Kau wanita baik. Kau layak dapat yang lebih baik dari dia." Lalu ia masuk ke mobil, menstarter mesin pelan. Bayinya menggeliat di kursi belakang, menguap kecil. Nadia menoleh ke cermin spion, melihat Raihan yang berdiri, kaku di bawah lampu parkir, sendiri, seperti patung yang kehilangan pijakan. Mobil tua itu bergerak perlahan meninggalkan parkiran hotel mewah. Angin malam menampar pipi Nadia lewat celah jendela yang rusak. Tapi senyumnya terbit pelan, tangannya meraih kaca spion, memastikan wajahnya masih terlihat meski remuk. Malam itu, jalanan sepi menemani langkah pulang Nadia. Tangisnya tumpah di balik setir. Tapi di sela isak itu, ia tahu satu hal. Harga dirinya utuh, meski bajunya lusuh. Kebenaran sudah terucap. Anaknya sudah punya nama, dan dunia tak lagi bisa memanggilnya gila. Karena kadang, kemenangan bukan soal pesta besar atau pelaminan megah, tapi tentang berdiri tegak meski sendirian. Dan Nadia, dengan bayi di pangkuan, adalah bukti bahwa kebenaran tak butuh panggung. Cukup hati yang berani.